Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan Tuhan memberkati? Silakan, dengan senyuman juga, kalau boleh. Baik, Tuhan memberkati, selamat malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Ekaristi, liturgi kita pada hari Minggu ini, terutama dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, gereja mau memberikan kita satu figur yang sangat penting, yang dalam perjalanan imannya, lewat kata-kata dan karyanya, kita bisa merefleksikan apa artinya mengikuti Yesus. Tentu saja dalam perayaan liturgi Ekaristi dan bacaan-bacaan, di dalam liturgi kita mau merefleksikan sabda Allah, Yesus sendiri. Namun secara khusus kita juga mau belajar dari sosok yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Tidak lain tidak bukan adalah Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi. Nah, 3 hal atau 3 episode penting dalam kehidupan Yohanes Pembaptis yang mau kita refleksikan, mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah sukacita ketika bertemu dengan Yesus. Sukacita. Jadi poin pertama yang mau kita refleksikan adalah ketika kita bertemu dengan Yesus, ada sukacita. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan Yohanes Pemandi, bahkan sejak awal dari kehidupannya di dunia ini. Kita tahu di mana pengalaman sukacita ini boleh dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Bunda Maria mengunjungi saudarinya, sepupunya, yaitu Elisabet. Nah, kita ingat Elisabet yang sudah, ya boleh dibilang usianya lanjut, kemudian mengandung dan dikunjungi oleh sepupunya Bunda Maria, dan saat itu ketika Bunda Maria menerima kabar, menerima sapaan dari Elisabet, bayi yang dikandung oleh Elisabet ini melonjak kegirangan. Nah, sukacita yang seperti ini yang dialami oleh Yohanes sejak di rahim ibunya, ini bukti bahwa bertemu dengan Yesus, kita akan mengalami hal yang sama. Ada sukacita ketika kita bertemu dengan Yesus. Nah, saya punya pertanyaan. Kapan terakhir Anda mengalami pengalaman iman yang seperti ini, melonjak kegirangan? Mengapa kita melonjak
kegirangan. Alasannya apa? Nah, salah satu alasan mengapa kita melonjak kegirangan adalah ketika kita mendapat kabar baik. Contohnya mungkin untuk keluarga Katolik muda, jadi sebagai orang tua yang pertama kali sebagai orang tua, ini ketika anaknya yang dikandung kemudian dilahirkan, pasti ada sukacita yang luar biasa. Mengapa? Menunggu selama 9 bulan, merawat bayi yang di dalam kandungan, akhirnya kelihatan, dipegang, dirangkul, pasti ada sukacita. Mungkin sang ayah pasti melonjak kegirangan, sukacita melihat anaknya sudah dilahirkan, yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan. Mungkin ada pengalaman yang lain, melonjak kegirangan. Mungkin lamaran pekerjaan diterima, atau lamaran proposal, itu mungkin seorang pria yang berlutut di depan kekasihnya, kemudian memberikan cincin, "Will you marry me?" Ada sukacita di situ. Mungkin setelah itu ketika sang wanita mengatakan iya, melonjak kegirangan. Atau pengalaman-pengalaman lainnya, menerima kabar baik. Namanya kabar baik, pastinya kita nggak bisa simpan sendiri, ya kan? Yang namanya kabar baik, kita pasti akan menceritakannya kepada banyak orang. Dan terkadang reaksi fisik kita adalah dengan melonjak kegirangan. Nah, itu reaksi fisik. Ada juga reaksi lain ketika kita mendapat kabar baik atau ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman perjalanan iman kita. Mungkin bagi teman-teman di sini, saudara-saudari di sini yang dibaptis ketika sudah dewasa, ada pengalaman yang luar biasa. Mungkin ekspresinya tidak harus melonjak secara fisik, melonjak kegirangan, tapi kemudian semangatnya yang luar biasa, sangat-sangat termotivasi sebagai seorang Katolik baru dibaptis. Nah, pertanyaannya dan realitanya, kenyataannya tidak selamanya kita mengalami hal yang seperti ini. Syukur-syukur misalnya setiap hari yang kita alami adalah melonjak kegirangan. Kita mengalami sukacita dalam hidup kita, dalam relasi kita, dalam keluarga, pekerjaan kita baik-baik saja. Kita akan sangat-sangat mengalami sukacita yang seperti ini. Tapi kadang juga atau bahkan beberapa dari kita mungkin saat ini sedang mengalami bukannya melonjak kegirangan, tapi terjun, jatuh. Bukannya mengalami sukacita, tapi yang dialami adalah kepiluan, kesedihan, duka cita. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami hal yang seperti ini? Kita bahkan tidak mampu untuk melonjak kegirangan. Yang kita alami justru adalah jatuh, terpuruk. Kita mau diingatkan oleh Yohanes Pemandi, kembali kepada sumber sukacita itu. Kembali kepada sumber sukacita itu. Bertemu lagi, sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan dipulihkan, sukacita kita akan diberikan kembali. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena sukacita yang sejati itu bukan tentang perasaan. Sukacita yang sejati itu bukan perasaan. Sukacita yang sejati adalah sukacita Kristiani. Artinya apa? Meskipun kita dalam situasi terpuruk, ada makna yang boleh kita alami, ada makna yang boleh kita ambil setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita percaya dan yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa meskipun kita terpuruk, jatuh, masalah kita besar, Allah kita lebih besar dari segala masalah kita. Allah kita bisa mengadakan mukjizat dalam hidup kita, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan seorang yang sudah mati, menyembuhkan orang-orang yang sudah terluka, berjalan di atas air. Allah kita lebih besar dari segala masalah-masalah kita.
Oleh sebab itu sukacita yang seperti itu yang harus tetap kita pegang, yang harus tetap kita miliki. Apabila kita terpuruk, lihat ke atas. Lihat kayu salib, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah begitu mencintai kita. Dan itulah sumber sukacita kita. Pertama, sukacita bertemu dengan Yesus. Kedua, kita ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pemandi. Biarkanlah aku semakin kecil dan ia semakin besar. Dengan kata lain, kita harus berani mengosongkan diri kita, membuka hati kita, menyediakan ruang bagi Tuhan. Dan seringkali masalah dalam kehidupan kita adalah karena keangkuhan kita, kesombongan kita, keegoisan kita. Karena kita merasa bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita. Mungkin karena pengalaman-pengalaman kita. Kita merasa oke, aku bisa menyelesaikan masalah-masalahku. Dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam perjalanan kehidupan rohaniku, aku mampu mengatasi segala masalahku. Jadi yang terjadi adalah aku semakin besar, aku semakin agung, dan Tuhan tidak ada tempat di dalam hatiku. Dan kita lihat di sini kita bisa belajar dari Yohanes Pemandi bahwa ia menghidupi apa yang ia wartakan. Ia menjalankan apa yang ia katakan. Kita tahu yang diwartakan oleh Yohanes Pemandi adalah pertobatan. Nah, bagaimana seseorang bisa sungguh-sungguh bertobat apabila hatinya tidak dipenuhi oleh Allah? Bagaimana seorang itu sungguh-sungguh bisa bertobat apabila ia tidak mau mengosongkan dirinya? Tidak ada metanoia, tidak ada perubahan sikap, cara pandang. Dan kita lihat Yohanes Pemandi, ia yang mengabarkan, mewartakan pertobatan kepada bangsa Israel. Lihat sikap hidupnya, biarkan dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ia mengosongkan dirinya, ia menjadikan dirinya sebagai wadah, menjadi tanah yang subur. Makanya dalam bahasa Inggris, kerendahan hati ini disebut sebagai humility. Kata dasarnya adalah humus, artinya apa? Tanah yang subur. Dan Yohanes memberikan contoh kepada kita. Pertobatan sejati datang apabila kita mau membuka diri kita, mengajak Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam sendi kehidupan kita. Kemudian kita bisa bersaksi bersama Santo Paulus, yang sekarang yang hidup dalam diriku adalah Yesus sendiri, bukan lagi aku. Artinya apa? Yesus yang menjadi tujuan utama hidup kita, prioritas kita. Dan di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pemandi. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Di hadapan Tuhan, Yohanes sadar siapa dirinya. Kita tahu Yohanes sebenarnya mulai viral, mulai terkenal. Banyak sekali pengikutnya, kemudian bahkan para pengikutnya bertanya, apakah engkau yang kami nanti-nantikan? Jadi banyak sekali orang yang menyangka bahwa Mesias itu Yohanes. Tetapi lihat, Yohanes adalah suara yang menyiapkan jalan bagi Sang Sabda. Ia hanya suara, tapi yang dinanti-nantikan adalah Yesus sendiri, Sang Sabda. Untuk itu di hadapan Yesus, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan kita mendengar perkataan Yohanes ini dalam perayaan misa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah ia yang menghapus dosa dunia. Yaitu ketika Romo mengangkatkan tubuh Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Yohanes sadar bahwa pembaptisan yang dia berikan ini adalah hanya pembaptisan untuk
pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang, Ia yang membaptis bukan hanya dengan air tapi juga dengan roh dan dengan darahnya. Lihatlah anak domba Allah. Artinya apa? Anak domba Allah yang dikurbankan untuk penebusan dosa kita. Bahwa Ia lebih besar. Apa yang Ia lakukan untuk kita semua lebih besar dibandingkan apa yang Yohanes lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita yang mendengar perkataan Yohanes dalam perayaan Ekaristi, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Kita adalah orang-orang Ekaristi. Orang-orang Ekaristi. Artinya apa orang-orang Ekaristi? Kita adalah orang-orang yang dipersembahkan, yang dipecah-pecah, yang dibagi-bagikan, dipersembahkan, dipecah-pecah, dan dibagi-bagikan. Ekaristi. Cinta kita harus menjadi cinta yang ekaristi. Dalam kehidupan keluarga, apakah Anda mau mengosongkan diri Anda, membiarkan pasangan Anda, suami atau istri, memberikan cinta kepada Anda seperti ekaristi, mempersembahkan hidup, memecah-mecah, dan membagikan. Tentu saja dalam hidup berkeluarga ini tidak mudah. Mungkin banyak sekali pengalaman yang dipecah-pecahkan. Artinya apa? Retak, perasaan, kesulitan, banyak sekali tantangan, harus memikul salib. Tapi justru itu, cinta yang sejati adalah cinta yang mau mengorbankan dirinya. Cinta yang tanpa batas, yang sudah dipersembahkan, dipecah-pecahkan, dan dibagikan. Namun cinta itu cinta sejati. Tuhan Yesus sendiri. Yang kita rayakan adalah cinta yang seperti ini, yang menjadi landasan kehidupan keluarga. Panggilan saya sebagai seorang imam adalah cinta yang seperti ini. Saya mempersembahkan hidup saya, Bapak Ibu mempersembahkan hidup Anda. Kita dipecah-pecah, kita mengalami proses yang sulit dalam kehidupan berkeluarga, dalam panggilan. Namun tidak kosong. Karena kita dipecah-pecah, kita bisa memberikan diri kita. Mencintai itu seperti itu, sulit. Karena mencintai yang tulus itu bukan menyimpan untuk diri sendiri. Kita harus sudi membagikan diri kita, dipecah-pecah, dibagikan. Dan terakhir, Yohanes menjadi saksi dari sukacita yang ia alami, dari kebenaran yang ia lihat. Dia menjadi sumber inspirasi bagi kita sebagai saksi. Ia tidak takut bahkan merelakan hidupnya, nyawanya demi kebenaran, demi sukacita yang ia alami. Kita ingat cerita Yohanes dipenggal karena mengkritik Herodes. Nah, apakah kita juga memiliki sikap yang seperti ini? Kita berani untuk menjadi saksi Kristus di tempat kita bekerja, di tempat kita diutus. Apakah kita berani melawan kebohongan-kebohongan yang banyak sekali disebarluaskan pada masa ini? Apakah kita berani membagikan sukacita yang boleh kita alami, sukacita sejati ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita berani membela kebenaran? Apabila kita berani untuk memikul salib kita, tidak dengan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, dan apabila kita bersabar dan bertekun sampai akhir, tujuan hidup kita jelas. Bersama dengan Yesus, apa yang akan kita raih? Kemenangan. Karena kita tidak memikul salib kita sendiri. Segala cobaan dalam hidup kita tidak kita pikul sendiri. Tapi apabila kita berjalan bersama Tuhan Yesus memikul salib kita, kita akan sampai kepada kemenangan. Sukacita. Bagikan sukacita itu. Kita semakin kecil, Allah semakin besar. Biarkan Tuhan merajai hidup kita. Jadilah saksi Kristus. Jangan takut. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah menerima kabar baik. Kita adalah orang-orang Ekaristi.